Assalamualaikum. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Baik Mbak, apakah ada yang bisa saya bantu? Kenalkan, nama saya Nur Pitasari. Begini Bu, tadi saya pergi ke dokter. Kemudian saya disuruh konsul ke ahli gizi. Baik Mbak, sebelumnya apakah saya boleh melihat berkas yang telah Mbak bawa? Sebelumnya Mbak tidak perlu takut ataupun khawatir karena apapun yang Mbak berikan kepada saya tidak akan terbocorkan karena ini merupakan rahasia Mbak. Baik Bu, boleh Bu, ini berkasnya. Terima kasih ya Mbak. Sebelumnya saya juga ingin menjelaskan terlebih dahulu kenapa Mbak ini dirujuk ke Poligisi. Jadi begini Mbak, dari data yang saya pelajari bahwa Mbak ini divonis oleh dokter mengidap penyakit diabetes mellitus tipe 2. Kemudian di Poligisi ini dengan saya selaku ahli gizi ingin membantu Mbak dalam mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan DM tipe 2 yang Mbak alami saat ini. Kemudian sebelum itu saya ingin tahu bagaimana keluhan-keluhan yang Mbak alami, apakah boleh Mbak? Jadi gini, akhir-akhir ini saya sering pipis kayak besir itu loh Mbak. Kalau tiap malam sering haus juga. Jadi, Ibu merasa beseran ya? Kalau boleh tahu, Mbak ini beseran kira-kira sudah berapa lama ya Mbak? Sudah sekitar 3 bulan ini. Itu apakah ada hal-hal lain yang Mbak rasakan? Tidak ada Bu, hanya 2 itu saja. Kemudian kalau boleh saya tahu, apakah saya boleh mengetahui pola konsumsi Mbak sehari-hari? Oh, boleh Bu. Apakah boleh dijelaskan Mbak? Baik Bu, jadi saya ini sering makan minuman kekinian itu loh Bu, seperti boba dan lain-lain. Kalau boleh saya tahu juga, aktivitas dan kegiatan Mbak sehari-hari ini apa ya? Saya ini pelajar SMA. Pada pagi hari saya melakukan PJJ pagi dan saya sering tidak melakukan sarapan pagi. Mungkin pada pagi hari saya cuma minum 1 gelas air putih. Lalu saya makan setelah melaksanakan PJJ pada siang hari. Dan saat makan itu saya minumnya segelas es teh. Dan pada sore hari saya beli minuman seperti boba. Kadang penjualnya sampai heran sama saya karena penjualnya sampai hafal. Pada malam hari saya saat melakukan mengerjakan tugas PJJ, saya sambil makan mie instan atau cemil-cemilan ya berbagai macam. Kan tadi Mbak menyebutkan kalau Mbak ini sering melewatkan sarapan, kemudian makannya digabung di saat siang. Kalau boleh saya tahu, berapa banyak porsi makan Mbak di siang hari? Iya Bu, 2 centong rice cooker. Pada makan siang saya kadang imbuh 3 kali, ya kira-kira 6 centong Bu pada saat sekali makan siang itu. Oh, gulanya untuk di es teh kira-kira seberapa banyak ya Mbak? 3 sendok makan Bu. Baik Mbak, kalau boleh saya tahu, Mbak ini suka konsumsi buah dan sayur tidak ya? Tapi jarang Bu. Saya tahu buah dan sayurnya itu apa ya Mbak yang Mbak suka konsumsi? Kalau buah saya sukanya cuman durian Bu. Kalau durian itu kan buahnya musiman. Jadi buah saya kalau memakan buah durian itu pada saat musimnya itu saja. Kalau sayur saya agak suka Bu, tapi ya cuma sedikit. Tapi saya lebih suka sama pecel, tapi jarang Bu makan pecel itu. Frekuensi jarang itu kira-kira seberapa lama ya Mbak dalam konsumsi dalam kata jarang itu?
Ya, kalau saya beli sih Bu, kadang juga beli 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Lalu untuk olahraga atau aktivitas fisik yang Mbak suka itu apa ya Mbak? Suka sekali Mbak. Olahraga saya itu seperti renang, jogging, badminton, dan lain-lain. Pada saat pandemi ini saya kadang nggak pernah olahraga dikarenakan saya sibuk dengan tugas PJJ saya. Dan dikarenakan ada pandemi. Baik Mbak, kemudian kalau boleh saya tahu, apakah dari keluarga Mbak ada yang mempunyai riwayat penyakit diabetes mellitus Mbak? Ada Mbak, nenek saya juga terkena diabetes. Oke, baik Mbak. Jadi begini ya Mbak, setelah tadi kita berbincang-bincang yang untuk saya menggali informasi terkait Mbak mengenai pola konsumsi, aktivitas fisik, dan lain-lainnya, izinkan saya untuk membacakan dahulu data Mbak yang dari dokter yang telah Mbak berikan tadi kepada saya. Nah, dari data tersebut disebutkan bahwa indeks massa tubuh Mbak itu termasuk dalam golongan obesitas Mbak. Nah, di mana hasil tersebut diperoleh dari antropometri tinggi badan dan berat badan Mbak, yaitu tinggi badan 160 cm dan berat badan 65 kg, yang hasil IMT-nya tersebut merupakan 25,39 dan divonis diabetes dari pemeriksaan kadar gula darah sesaat berada di kisaran 250 mg per desiliter dan glukosa darah puasa 150 mg per desiliter. Nah, dalam angka tersebut itu termasuk tinggi. Kemudian dari cerita Mbak tadi ada hal-hal yang menjadi faktor penyebab Mbak divonis diabetes mellitus tipe 2. Nah, kalau boleh saya simpulkan ya Mbak dari cerita tadi, kan Mbak ini tadi sering melewatkan sarapan, ketika makan siang itu menjadi berkali-kali lipat ya porsinya tadi, kemudian suka konsumsi manis-manis seperti es tehnya tadi ada 3 sendok makan, terus konsumsi boba, terus jarang mengkonsumsi buah dan sayur, jarang berolahraga, dan ada riwayat diabetes dari nenek. Ini Mbak, kalau boleh saya simpulkan bahwa Mbak ini sepertinya kurang informasi terkait pentingnya menjaga pola makan, mengkonsumsi makanan bergizi dan seimbang, dan melakukan aktivitas fisik. Nah, hal ini ditandai dengan Mbak yang sering melewatkan sarapan dan tidak melakukan aktivitas fisik gitu Mbak. Jadi Mbak, ada alternatif solusi untuk membantu Mbak dalam menurunkan kadar gula darah Mbak. Nah, caranya ini yang pertama bisa dengan mengatur pola makan Mbak. Kan tadi Mbak mengatakan ya bahwa sering melewatkan sarapan. Nah, kemudian bisa dicoba dengan membiasakan sarapan pagi. Nah, hal tersebut agar istilahnya itu makanan di siang hari Mbak itu tidak double begitu Mbak. Nah, kemudian untuk solusi yang kedua itu kan tadi dibiasakan untuk memulai konsumsi buah dan sayur ya Mbak. Kan tadi Mbak ini bercerita bahwa jarang konsumsi buah dan sayur, malah sering sekali konsumsi es teh dan boba. Nah, untuk itu kalau boleh saya memberikan saran ya Mbak ya, untuk gula pada es tehnya bisa dikurangi. Kemudian untuk bobanya lebih baik diganti dengan jus buah atau jus sayur begitu ya Mbak ya. Kemudian untuk konsumsi sayur sebenarnya tadi
menurut saya sudah cukup, walaupun sebenarnya kurang ya Mbak ya. Ini kan tadi Mbak suka mengkonsumsi pecel. Nah, menurut saya itu sudah baik Mbak, karena di bahan pecel itu kan terdiri dari berjenis-jenis sayuran. Nah, untuk itu saran saya ditingkatkan lagi dan divariasikan lagi ya Mbak ya untuk konsumsi sayurannya. Kemudian yang ketiga, untuk melakukan aktivitas fisik tidak harus keluar rumah Mbak. Kalau Mbak takut nih keluar rumah, ada saran misalkan seperti sit up, push up, skipping, dan masih banyak juga Mbak, misalkan mengikuti kelas senam online gitu Mbak, 15 menit atau 30 menit begitu Mbak. Wah, banyak juga ya Bu. Gini Mbak, solusi yang saya berikan ini agar dapat membantu menurunkan dan stabilkan gula darah Mbak ya. Nah, di sini ada pedoman yang bisa dipakai untuk sebagai ringkasan, kesimpulan, dan mudah diingat Mbak. Di sini ada tumpeng gizi dan isi piringku ya Mbak. Nah, di tumpeng gizi ini sudah mencakup konsumsi gula, garam, minyak, terus karbohidrat, sayuran, buah sayur, kemudian ada protein dan aktivitas fisik. Nah, di sini dijelaskan Mbak bahwa untuk konsumsi gula ini dalam satu hari 4 sendok makan, kemudian garam hanya 1 sendok teh, dan minyak cukup 5 sendok makan. Nah, di sini ini dijelaskan bahwa untuk konsumsi karbohidrat sebanyak 3-4 porsi. Untuk sayurannya juga sama seperti karbohidrat ya Mbak ya, 3-4 porsi. Kemudian untuk sumber makanan protein hewani maupun nabati ada sebanyak 2-3 porsi yang setara dengan ini buah 2-3 porsi. Nah, selain itu ditambah dengan minum air putih 8 gelas atau bisa lebih ya Mbak, sesuai dengan kebutuhan Mbak. Kemudian di sini juga disarankan untuk melakukan aktivitas fisik. Nah, seperti contohnya ini menyapu, bersepeda, senam, berjalan, dan bermain sepak bola. Nah, kemudian sebelum makan bisa melakukan mencuci tangan ya sebelum atau sudah makan, kemudian menimbang berat badan secara berkala gitu Mbak. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, ini ya Mbak isi piringku tadi yang lebih detailnya, bahwa buah-buahan 2-3 porsi, lauk pauk 2-3 porsi, makanan pokok itu ya seperti nasi, ubi, begitu ya Mbak ya, itu 3-4 porsi. Nah, jangan didobel-dobel ya Mbak kalau makan siang. Kemudian ini sayuran 3-4 porsi. Nah, begitu Mbak. Kemudian dari alternatif saran yang saya berikan, kira-kira bagaimana komitmen Mbak supaya tidak keberatan dan nyaman dalam melakukan konseling ini Mbak? Sepertinya saya coba dulu ya Bu, sekitar olahraga 10 menit, dan saat pagi hari saya juga akan melakukan sarapan pagi, dan saya akan mengurangi gula di es teh dan minuman boba. Baik Mbak, saya catat ya Mbak sebagai komitmen Mbak tadi untuk mencoba sarapan pagi dibiasakan tadi ya Mbak ya, terus aktivitas fisik dengan 10 menit, kemudian dan mengurangi gula di es teh. Tadi sudah saya catat sebagai komitmen Mbak pada pertemuan konseling pertama ini ya Mbak ya. Kemudian pemantauan melalui logbook selama 1 bulan ya Mbak ya, dicatat di situ. Dan apabila di tengah-tengah Mbak mengalami kendala atau rasa yang lain-lain, Mbak bisa mengkomunikasikan kepada saya melalui telepon atau
via WA ya Mbak ya. Ini berkasnya saya kembalikan ke Mbak. Tadi sudah saya berikan catatan-catatan. Nah, kemudian sebelum konseling ini berakhir, apakah ada yang ingin Mbak tanyakan? Belum, Bu. Seperti apa yang telah saya katakan tadi, jika Mbak menemui masalah atau kurang nyaman di tengah-tengah, Mbak bisa menghubungi saya. Dan saya berharap semoga Mbak enjoy menjalaninya. Kemudian Mbak dapat segera turun dan stabil gula darahnya dan berhasil dalam mengatur pola makannya ya Mbak ya. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Mbak sudah bersedia datang ke sini untuk mengkonsultasikannya. Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih juga, Bu.